Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mau datang di sesi konseling pada hari ini, dan saya pun sudah menerima info dari kamu. Nah, sekarang di depan kamu ada 2 kursi. Silahkan pilih salah satu kursi yang menurut kamu. Di sini. Silahkan. Saya boleh izin duduk. Apa posisi duduk Anda sudah duduk? Dan apakah menurut Anda posisi saya sudah nyaman? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Syukur alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang di ruang konseling pada hari ini. Seperti yang sudah dijadwalkan, hari ini tuh kita akan melaksanakan sesi konseling. Lalu sebelumnya saya izin bertanya, apakah sebelumnya pernah mengikuti sesi konseling? Sudah pernah. Oh, sudah pernah. Jadi apa yang kamu ketahui itu dari sesi konseling? Seperti bimbingan untuk membantu orang. Baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya apa itu konseling. Nah, konseling di sini itu adalah proses bantuan kepada individu yang sedang mengalami suatu permasalahan supaya masalahnya itu selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik. Berapa lama durasi konseling? Biasanya durasi dari sesi konseling itu berkisar antara 40 sampai 60 menit. Sebelumnya, apakah saya boleh mencatat pada saat sesi konseling ini berlangsung? Terima kasih. Nah, saya pun izin untuk merekam untuk satu bukti bahwa kita ini sudah melaksanakan sesi konseling. Kalau boleh tahu, untuk sesi konseling pada hari ini, apakah ada pihak lain yang boleh tahu? Bagi siapa? Keluarga. Keluarga ya. Di dalam bimbingan konseling ini tuh ada beberapa asas ya. Di antaranya yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi Anda tidak perlu khawatir gitu permasalahan ini akan bocor selain ke keluarga Anda. Baik, sebelum sesi konseling ini dimulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup. Baik. Dari skala 1 sampai 10, 1 tidak baik-baik saja dan 10 baik-baik saja. Dari skala mana kondisi Anda pada saat ini? Ada di skala 4. Baik, ada di skala 4. Boleh saya tahu apa yang membuat Anda mengikuti sesi konseling pada hari ini? Apa yang mengganggu Anda belakangan ini? Karena merasa punya masalah dari teman-teman atau orang terdekat selain keluarga. Kayak masalahnya tuh kayak dihindari teman-teman karena mungkin saya tidak bisa dianggapkan atau seperti apa gitu. Dan saya juga jadi merasa saya itu harus melakukan sesuatu tapi saya tidak mampu untuk sampai ke sana. Baik. Jadi Anda tuh merasa mempunyai masalah dari teman-teman Anda, teman-teman terdekat Anda itu selain dari keluarga, merasa dihindari teman karena Anda merasa tidak berguna dan juga Anda merasa punya tekanan ya dari diri Anda sendiri. Baik. Kalau boleh tahu, perasaan itu muncul pada saat apa? Pada saat bertemu dengan banyak orang, salah satunya bertemu sama teman-teman. Jadi Anda merasa tertekan pada saat bertemu dengan banyak orang, terutama dengan teman-teman Anda. Baik. Kalau boleh tahu, apakah ada kejadian yang membuat Anda tuh merasa seperti ini? Ada. Boleh diceritakan? Kayak saat itu ada tugas kelompok, itu tugas presentasi. Saya itu merasa
kurang diandalkan, padahal saya bisa gitu. Nah, saya juga berusaha untuk untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa saya mampu gitu. Ternyata itu juga membuat beban pikiran gitu, karena terlalu jauh dari capaian saya. Misalkan untuk menjadi lebih percaya diri kan itu perlu latihan ya, tidak bisa tiba-tiba menjadi orang yang percaya diri gitu kan. Nah, sedangkan teman-teman saya itu bisa dibilangnya mereka percaya dirinya lebih tinggi gitu daripada saya ya. Jadi ada tekanan tersendiri gitu, dari secara tidak sadar ya, dari teman-teman ada tekanan gitu. Sudah. Jadi tuh kamu merasa tertekan ketika misal ada tugas kelompok gitu ya, kamu merasa kurang bisa diandalkan oleh teman-teman kamu, padahal kamu merasa tuh kamu mampu gitu, sehingga itu menjadi beban pikiran untuk kamu sendiri. Apakah ada misal perkataan dari teman-teman kamu yang membuat kamu tuh lebih merasa tertekan gitu? Ada. Kalau boleh tahu apa? Kayak misalkan katanya, kamu harus bisa ngobrol gitu sama banyak orang gitu, kamu harus bisa lebih percaya diri. Baik. Jadi ada perkataan teman yang membuat kamu merasa tertekan gitu. Teman kamu mengatakan kalau kamu harus bisa lebih bergaul gitu ya, dan bisa lebih percaya diri. Apa kamu merasa perkataan itu kayak menjadi sebuah ejekan gitu bagi kamu? Lebih merasa ya sih, ada merasa ejekan, tapi lebih merasa kayak mengatur gitu. Jadi kamu merasa diatur gitu ya oleh teman kamu. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Jadi paling ini dampaknya dari itu gitu, jadi saya lebih senang sendiri. Misalkan bermain itu tidak harus sama teman-teman, atau jalan-jalan itu tidak harus sama teman, sendiri aja, atau sama adik gitu, sama kakak. Jadi dampak dari kejadian itu kamu tuh lebih suka menyendiri ya, lebih suka juga keluar dengan keluarga daripada dengan teman ya. Apa ada hal yang ingin diungkapkan? Sudah. Nah, jadi bisa saya simpulkan ya, kamu itu merasa punya masalah itu berasal dari teman kamu. Nah, kamu tuh merasa tertekan karena lebih kamu merasa lebih tertekan tuh merasa melihat orang lain lebih unggul gitu daripada kamu. Kamu merasa tidak bisa diandalkan juga, sehingga itu menjadi beban pikiran bagi kamu. Kamu juga menerima sebuah perkataan yang menurut kamu itu menyakitkan ya untuk diri kamu. Kalau boleh tahu, apa tujuan yang ingin Anda capai dari sesi konseling pada hari ini? Ingin jadi biasa gitu, bergaul dengan teman, tapi nggak berlebihan, kayak bergantung gitu, ketergantungan sama teman gitu, dan yang lebih mandiri aja. Jadi untuk tujuan pada konseling kali ini, kamu itu ingin bisa lebih berbaur dengan orang lain tanpa ketergantungannya.
baik, saya mengerti perasaan yang kamu rasakan. Mari kita coba menggunakan terapi Gestalt dengan teknik empathy chair untuk membantu kamu mengatasi permasalahan merasa tertekan itu ya. Nah, terapi Gestalt ini tuh merupakan pendekatan terapi humanistik yang menekankan pentingnya pengalaman here and now dan kesadaran individu terhadap perasaan dan pikiran saat ini. Baik. Sekarang ambil posisi duduk senyaman mungkin. Pejamkan mata Anda. Atur nafasnya. Tarik nafas panjang dari hidung dan hembuskan nafas lewat mulut. Rilekskan tubuh Anda mulai dari kepala, pundak, tangan, sampai kaki, senyaman mungkin. Apakah sudah merasa nyaman? Oke, baik. Sekarang di depan Anda ada 2 kursi. Nanti saya minta untuk memerankan 2 tokoh, yaitu Anda sendiri dan juga teman Anda. Nah, sekarang di kursi yang Anda duduki, saya akan meminta Anda memerankan diri Anda sendiri dan akan berpindah ke kursi yang ada di depan ketika Anda memerankan teman Anda. Nah, sekarang saya minta Anda untuk memutar kembali peristiwanya. Apa yang Anda alami sehingga Anda mengatakan bahwa Anda itu merasa tertekan oleh teman Anda. Jika sudah ketemu peristiwa yang membuat Anda menarik kesimpulan bahwa Anda merasa tertekan oleh teman Anda, apakah sudah ketemu? Sudah, baik. Saya ingin Anda menunjukkan secara detail persisnya seperti apa kata-kata itu dan bagaimana gesturnya sehingga Anda itu merasa tertekan gitu. Ini Anda akan berperan sebagai teman Anda. Silakan untuk berpindah terlebih dahulu ke kursi yang ada di dekat sini. Katakan apa yang diucapkan oleh teman Anda kepada Anda pada saat itu. Kamu harus lebih percaya diri, harus bisa bergaul dengan orang lain. Ada lagi? Jangan harus fokus gitu, jangan harus fokus lah. Apakah ada hal lain lagi yang diucapkan oleh teman Anda? Nah, sekarang Anda berpindah ke kursi yang sebelah sini untuk memerankan diri Anda sendiri. Apa yang Anda katakan ketika setelah teman Anda mengatakan hal tadi? Apa yang dikatakan Anda setelah teman Anda mengatakan hal tersebut? Saya akan berusaha belajar. Jadi Anda mengatakan bahwa Anda akan lebih belajar untuk setelah mendengar kata-kata dari teman Anda. Nah, sekarang Anda berpindah lagi ke kursi ini. Apa yang dikatakan teman Anda? Bagaimana responnya ketika Anda mengatakan bahwa Anda akan berusaha lagi? Harus jadi seperti kita. Harus menjadi seperti kita. Sekarang Anda berpindah lagi untuk menjadi diri Anda sendiri.
ada hal lain lagi yang Anda katakan setelah teman Anda mengatakan bahwa Anda harus menjadi seperti mereka? Sudah. Sudah, tidak ada lagi. Nah, menurut kamu apa yang ingin Anda katakan yang tidak tersampaikan gitu kepada teman Anda pada saat itu? Apakah ada hal yang tidak tersampaikan? Baik, silakan. Bayangkan di sini tuh ada teman Anda. Yang ingin disampaikan biarkan saya menjadi diri saya sendiri. Biarkan diri saya menjadi diri saya sendiri, berproses dengan cara saya sendiri. Sudah. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa biarkan Anda menjadi diri Anda sendiri, jangan mengganggu proses Anda. Jika teman kamu mendengar hal itu, apa yang mungkin dia katakan? Kamu boleh berpindah ke kursi sebelah sini untuk memerankan teman Anda. Apa yang mungkin teman Anda katakan ketika Anda mengatakan jangan mengganggu proses kamu, dengan biarkan kamu menjadi diri kamu sendiri? Paling Anda akan mengatakan ini usaha kita untuk membantu. Mungkin akan mengatakan itu ya. Jangan terus menerus ada di zona nyaman kamu gitu. Baik. Kamu mengatakan bahwa mungkin saja teman kamu mengatakan bahwa ini adalah salah satu cara mereka untuk membantu kamu. Apa respon yang akan kamu keluarkan ketika kamu mendengar perkataan teman kamu bahwa mereka itu ingin membantu kamu? Boleh berpindah lagi ke kursi ini. Langsung saja membantu, tapi tidak juga harus memaksa. Jadi kamu ingin mengatakan bahwa membantu juga tidak harus memaksa. Nah, sekarang kamu berpindah lagi ke kursi sebelah sini, dan apa respon yang akan dikeluarkan oleh teman Anda ketika Anda mengatakan bahwa jangan membantu tapi jangan terlalu memaksa gitu. Mungkin yang akan mereka katakan ya sudah, tanggung resikonya saja sendiri. Mungkin teman kamu bakal mengeluarkan respon seperti itu ya. Untuk selanjutnya Anda menjadi diri Anda lagi sendiri. Apa yang respon yang akan kamu keluarkan ketika mendengar teman kamu mengatakan seperti itu? Ya, responnya mungkin ya sudah, lebih baik saya sendiri, tidak harus selalu berharap mereka, tidak harus selalu apa-apa bersama mereka. Jadi kamu akan mengeluarkan respon bahwa Anda tidak harus selalu bersama mereka seperti setiap saat gitu ya. Untuk sekarang berpindah lagi kepada kursi ini, kamu katakan apa respon teman-teman kamu menurut kamu ketika kamu mengatakan hal itu? Ya sudah, mungkin terserah. Menurut kamu apa alasan mereka seperti
seperti itu? Karena teman mereka bukan cuma saya. Jadi kamu beranggapan bahwa teman mereka tuh bukan kamu saja gitu. Jadi mereka menekan kamu dan tidak memperdulikan gitu ya. Tidak memperdulikan. Baik. Bagaimana perasaan kamu pada saat mendengar hal itu? Dengan paling berusaha aja mencari alternatif lain gitu yang membuat saya nyaman. Kamu akan mencari alternatif lain yang membuat kamu nyaman gitu. Silakan berpindah lagi ke sebelah sini. Nah, sekarang apa yang kamu rasakan setelah kamu mendengar respon dari teman kamu dan juga dari percakapan dialog tadi dengan teman kamu? Kayak terbayang sih, karena ya kehidupan itu berarti tidak selalu harus tentang teman. Ada hal bagaimana perasaan Anda setelah Anda mengeluarkan apa yang selama ini Anda pendam kepada teman-teman Anda? Lega. Merasa jauh lebih baik. Nah, setelah melewati sesi konseling pada saat tadi, apa yang sekarang kamu rasakan? Merasa lebih lega apa gimana? Ya, lega. Tadi kamu mengatakan bahwa tujuan dari sesi konseling ini tuh kamu ingin lebih berbaur ya dengan orang lain tanpa ketergantungan. Nah, menurut kamu, apakah setelah sesi konseling ini berlangsung, apakah kamu bisa mencapai tujuan yang kamu sebutkan? Bisa. Bisa. Apa yang kamu bayangkan setelah kamu mencapai tujuan kamu? Mungkin saya akan lebih mandiri, terus berbaur dengan semua orang tanpa misalkan memilih harus lebih dekat dengan ini. Jadi yang kamu harapkan setelah tujuan ini tercapai itu kamu bisa lebih kamu membayangkan bahwa kamu tuh tidak ketergantungan dengan orang lain, itu bisa lebih berbaur dengan orang banyak gitu ya. Baik, bagus sekali. Saya harap semua tujuan yang tadi kamu telah ucapkan bisa tercapai. Nah, apakah ada hal lain lagi yang ingin disampaikan lagi sebelum kita tutup sesi konseling pada hari ini? Sudah cukup ya. Baik, terima kasih ya saya ucapkan karena telah percaya dan terbuka kepada saya selama sesi konseling ini berlangsung. Semoga apa yang tadi saya sampaikan ini bisa membantu Anda untuk menyelesaikan permasalahan yang Anda alami. Saya tutup sesi konseling pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.